Okay, good morning, my students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Are you sir. okay? Are you okay? Okay. Morning, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Okay, thank you. I ask one students to let us pray. Saya minta satu orang untuk angkat doa. Okay. Saya minta Pak Yani. Hello, Pak Yani. Are you hear me? Halo, Pak. Ya, Halo, Pak. Pak Yani coba angkat doa dulu. Oke, baik. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa, selesai. Okay. Thank you, Yani. Okay, my students. Before we are going to discuss about the topic, I want to check about your presence. Who is not here? Mungkin ada yang tidak hadir. Semua hadir, Okay. Bapak. Ya, oke, anak-anak. Okay, today we are going to discuss about the new topic. That is about the procedure text. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama identifikasi struktur teks dari procedure. Kemudian yang kedua identifikasi unsur kebahasaan text procedure. And the last menulis informasi-informasi penting yang ada di dalam sebuah text procedure. Okay, my students. My questions, do you know what is procedure text? Okay. Procedure text is a text about the way of making or doing something. Jadi procedure text adalah sebuah teks bagaimana cara membuat ataupun melakukan sesuatu. Now I want to give you pictures. Sekarang saya akan memberikan kamu sebuah gambar tentang makanan. Ya, oke. Do you like sweet foods? Yes, sir. Yes, Yes, sir. No, I like it. Enak tuh. What is the picture? Kolak. Pak. Kolak. Kolak, Pak. Kolak, Pak. Kolak, ya, oke. Do you know how to make it? Ya, Pak. Ada yang tahu cara membuat kolak? Saya, Pak. Saya tahu, Pak. Ya, Ibu Sofi. Bagaimana? Coba. Kalau kita buat Ya, kolak, halo? Pak. Kalau kita buat kolak, Pak, harus ada ubinya, ada pisangnya. Terus nanti Pak campur satu kali dengan santan. Habis itu masak. Enak, Pak. Oh ya, oke. Terima kasih Ibu Sofi. Terima kasih. Oke, let's it. Sebelum kita membicarakan detail tentang prosedur teks ini, sekarang saya minta anak-anak untuk nonton video ya. Nonton video, kemudian jawab pertanyaan berdasarkan video. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Pertanyaan yang pertama, what does the video tell us about? And then, what are the steps to make a collage? Okay. Okay. Based on the video, who can answer this question? Pak, saya Pak. Jawaban. Oh, Ibu Maria. Ya, Ibu Maria, silakan. Ya, how to kolak. Ya, oke. Cara membuat kolak, Pak. Okay, the second question, what are the steps to make a collage? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Oke, sekarang Pak Guru akan menampilkan sebuah teks bagaimana cara membuat kolak ya. Oke. Ya, oke. This about the text how to make kolak. Jadi yang warna merah ini itu adalah untuk menjawab pertanyaan yang pertama. What is the text tell us about? The text tell us about how to make kolak ya. How to make kolak. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, it is about the step. Ini adalah step. Nanti anak-anak lihat sendiri di slide. Ya, social function. Social function. The social function of procedure text is to inform how to do or how to make something. Jadi
fungsi sosial dari prosedur teks adalah memberitahukan bagaimana cara membuat ataupun melakukan sesuatu. Jadi di sini ada tanda merah. Anak-anak coba lihat, itu adalah sebuah kata kunci ya, kata kunci dari social function of procedure text. Social function of procedure text. Sekarang kita kembali ke teks ya. Ya, ini adalah social function of the text. Mengerti ya? Halo? Iya Pak, mengerti. Oke. So, the generic structures. In procedure text, there are 3 generic structures. Goal, material, and then steps. Goals itu maksud dan tujuan. Kemudian material merupakan bahan, dan steps menjelaskan tentang langkah-langkah. Kemudian dari teks, ini mungkin ada yang tahu, coba identifikasi tentang generic structure-nya. Siapa yang bisa? Ibu Sofi, Ibu Pak. Sofi ya? Ya, Ibu Sofi ya, silakan. Kalau dari teks yang saya lihat Bapak, itu berarti prosedur teks itu ada judulnya, terus Ya. ada bumbunya atau bahannya. Setelah itu ada cara buatnya, Pak. Cara buat ya. Coba Ibu Sofi tentukan di mana goals-nya ini dari teks ini. Tujuannya, title. Tujuannya, Pak. Ya, Di title. yang merah itu Pak, di judulnya yang how to make kolak. Ya, oke. Kalau bahannya, material? Bahannya ada 500 gram bananas. Ya. Kemudian step. Di mana step? Yang first itu Pak. Ya, yang first ya. First until the finally ya. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. Itu adalah steps. Oke, sekarang kita bisa lihat di slide ini. Ya, ini. Anak-anak bisa lihat kan? Ya Pak. Nah, ini. Jadi yang warna merah yang anak panah ini itu adalah the titles ya, or goals. Kemudian yang ini the materials or bahan-bahan. Kemudian yang terakhir adalah step, langkah-langkah. These features use a simple present tense. Kemudian use temporal conjunction, use action verb, and use imperative sentence. Jadi biasanya dalam teks prosedur itu dia selalu menggunakan tenses simple present. Kemudian menggunakan temporal conjunction atau kata penghubung ya. Ada yang tahu kata penghubung? Dan. Atau Ya terus? Ya yang lain? Kemudian. Ya banyak ya. Kemudian Ya, berikut. use the action verb. Use action verb jadi kata kerja yang menunjukkan tindakan. Ini tindakan aksi. Kemudian use the imperative sentence. Kemudian kita lihat dari teks tersebut. Ya. Kita lihat dari teks ini. Jadi yang warna merah ini adalah temporal conjunction ya. Bisa lihat ya. Ya, ini adalah yang warna merah ini temporal conjunction. First, second, third, after that, and then finally. Kemudian yang warna hijau ini, bisa lihat ya, yang warna hijau ini itu adalah action verb. Siapa? Ya, action verb. Kata kerja yang menunjukkan tindakan. Kemudian how about the imperative sentence? Ini, imperative sentence. Siapa yang tahu imperative sentence? Kalimat perintah Pak. Kalimat perintah, Ya, Pak. kalimat perintah. Kemudian di teks itu ini adalah kalimat perintah ya, yang warna ungu ini. Bisa lihat ya? Ya, mulai dari pertama sampai yang terakhir itu adalah kalimat perintah. Nanti anak-anak lihat sendiri saja. Oke, any questions maybe? Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Oh, saya Sudah mengerti? tidak ada, Pak. Ya Pak. Oke, thank you. Berikan sebuah kesimpulan bahwa text procedure is a text how to make or how to do something. Plus,
Nana menonton video, kemudian menjawab pertanyaan, answer the question related to the video. Nah, ini adalah video. Ini adalah pertanyaan. What is the video tell us about? Yo, jadi link videonya anak-anak bisa lihat sendiri di link di bawah ini. Ini ada. I think that's all. Thank you very much for your coming and see you next week. See you, sir. See you too, sir. Okay. Oke. Ya. Kita langsung aja ke Pak Observer. Pak Yani, silakan. Halo Pak Yani. Pak Yani sepertinya terkendala jaringan, Bapak. Oh, terkendala jaringan. Oke, ya. Silakan Bu Sofia aja dah. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya. Untuk peer teaching yang sudah dilakukan oleh Pak Julius, menurut saya sudah sangat bagus. Kegiatan pembukaannya sudah lengkap, mulai dari greeting, doa, dan cek kehadiran. Tapi yang buat saya sedikit bingung itu, kenapa dijelaskan, diperkenalkan topiknya dulu, baru tujuan. Biasanya kan kita harusnya ada tujuannya dulu, setelah itu baru topik. Yang berikutnya adalah soal videonya, Bapak. Kalau ada pertanyaan yang mengikuti video, harusnya videonya ditunjukkan dulu, Terlebih videonya dahulu ya. apa, sehingga siswa bisa menjawab pertanyaannya. Kalau untuk kegiatan intinya dalam menjelaskan apa itu prosedur teks, itu sudah sangat bagus karena Pak Julius sudah menampilkan contohnya, terus sudah dijelaskan perbagian, misalnya tadi generic structure-nya itu yang mana bagian identification-nya dan yang lain-lainnya itu sudah dijelaskan dengan sangat baik. Yang berikutnya, yang terakhir itu kegiatan penutupnya. Kalau misalnya videonya itu hanya untuk tugas, sebaiknya itu tidak itu langsung diberikan saja kepada siswanya. Setelah itu baru ini pertanyaannya, nanti kamu kerja di rumah. Seperti itu. Terima kasih, Bapak.